menutup kesenjangan gender digital, optimalisasi peran perempuan dalam transformasi digital di sektor publik dan juga ekonomi ini merupakan salah satu rangkaian acara peringatan Hari Ibu tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, adapun susunan acara pada hari ini adalah pembukaan, laporan, pidato kunci dan peluncuran pedoman transformasi digital, dan sesi panel diskusi serta penutup. Mengawali webinar nasional pada hari ini, mari bersama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Assalamualaikum wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat pagi, dan salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Selanjutnya yang saya hormati CEO Huawei Indonesia, Mr. Jackie Chan, yang dalam hal ini diwakili oleh Bu Yenti Joman. Vice President Director of Board of Business Environment Huawei Indonesia, Mr. James Sui. Kemudian para pejabat eselon 1 dan 2 Kementerian Lembaga, Kepala Dinas P3A dari 38 provinsi dan kabupaten kota, perwakilan lembaga masyarakat, perwakilan mitra pembangunan, perwakilan dunia usaha, perwakilan media, para narasumber, optimalisasi peran perempuan dalam transformasi digital di sektor publik dan ekonomi. Merupakan suatu kebahagiaan tersendiri bagi kami untuk menjadi tuan rumah di tengah Bapak Ibu sekalian untuk berbagi informasi, perspektif dan pandangan mengenai peluang potensi perempuan di era transformasi digital. Selain itu, kami juga menyampaikan bahwa webinar ini merupakan salah satu rangkaian peringatan Hari Ibu yang ke-94 pada tahun 2022 sebagai wujud komitmen dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan kolaborasi dalam meningkatkan potensi perempuan di era transformasi digital di sektor publik dan ekonomi. Hadirin yang berbahagia, Indonesia adalah negara terpadat keempat di dunia dengan total penduduk menurut sensus BPS ya 2020 270 juta sekian. Kalau sekarang sudah pastinya sudah lebih, jadi sekitar 273, sekian juta jiwa. Jumlah populasi perempuan terdiri hampir setengahnya. Jadi kalau di total 133 juta jumlahnya, 53,6% dari jumlah tersebut adalah perempuan usia produktif. Artinya, perempuan memiliki potensi yang besar untuk mendorong kemajuan perekonomian bangsa. Menunjukkan bahwa peningkatan potensi perempuan dapat menghasilkan perubahan yang positif dan signifikan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini berdasarkan survei Ernst & Young 2013. Sementara penelitian dari McKinsey Global Institute pada tahun 2018 menyatakan PDB Indonesia dapat meningkat sebesar 135 miliar dolar pada tahun 2025 hanya jika partisipasi ekonomi perempuan dapat ditingkatkan. Bapak Ibu sekalian, data Sakernas tahun 2021 menunjukkan persentase penduduk berumur 5 tahun ke atas yang mengakses internet. Ini termasuk Facebook, Twitter, WhatsApp, dan lain-lainnya. Dalam 3 bulan terakhir di perkotaan sebesar 74,23% laki-laki, sementara perempuan lebih kecil, jadi 69,3% perempuan. Sementara di pedesaan juga fenomenanya sama, jadi perempuan lebih di bawah dibandingkan dengan laki-laki, jadi 46% perempuan, laki-laki 52%. Begitupun dengan angka nasional memperlihatkan kesenjangan di mana 65% laki-laki, perempuan 59%. Terkait dengan layanan keuangan, akses produk internet atau mobile, SMS
mansplaining, perempuan tertinggal juga. Kemudian terkait dengan kepemimpinan perempuan di perusahaan, data dari Deloitte tahun 2021 menunjukkan secara global persentase kepemimpinan perempuan di perusahaan masih rendah, di mana posisi dewan direksi perempuan 19,7%, sangat kecil sekali. Kemudian pemimpin direksi perempuan hanya 6,7%, CEO perempuan 5,0%, dan CFO perempuan hanya 15,7%. Data ini menunjukkan persentase yang lebih rendah di Indonesia. Dewan direksi perempuan 8,3%, pemimpin direksi perempuan 5,2%, CEO perempuan 3,1%, CFO perempuan 15,4%. Kemudian bisa kita implementasikan rencana aksinya secara bersama-sama. Hadirin yang berbahagia, yang kami hormati, meskipun perempuan telah berupaya untuk mempelajari dan beradaptasi pada kemajuan ekonomi, masih diperlukan langkah-langkah lanjutan karena hingga saat ini perempuan masih mengalami berbagai tantangan. Tantangan tersebut antara lain minimnya akses dan infrastruktur internet yang memadai, kebijakan yang belum responsif gender, beban ganda yang dialami oleh perempuan karena pekerjaan dengan unpaid care work yang masih dibebankan sebagian besar ke perempuan, kemudian maraknya kekerasan berbasis gender di ranah digital, karena di sini kita bicara tentang transformasi digital. Kemudian hambatan-hambatan ini muncul bukan karena perempuan merupakan makhluk yang lemah, tetapi seringkali budaya patriarki yang menganggap perempuan sebagai masyarakat kelas 2, sehingga kontribusi terutama dalam ekonomi belum dianggap signifikan. Bapak Ibu yang kami hormati, tanggung jawab untuk mengurangi kesenjangan dan tantangan bagi perempuan tersebut diamanatkan pada berbagai regulasi tentang pengarusamaan gender, baik di internasional maupun komitmen nasional. Sudah banyak sekali regulasinya. Namun demikian hingga saat ini pemerintah Indonesia terus berkomitmen. Jadi meskipun komitmennya sudah ada, ternyata data-data kesenjangan tadi masih tetap ada. Komitmen ini dituangkan diantaranya di dalam dokumen RPJMN, kemudian dokumen-dokumen turunannya, termasuk Impres nomor 9 tahun 2000 tentang pengarusamaan gender, dan komitmen pada tujuan pembangunan berkelanjutan, khusus pengasuhan ibu dan keluarga. Dan yang ketiga, penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Keempat, penurunan pekerja anak, dan yang kelima adalah penurunan perkawinan anak. Pintu masuk dari seluruh 5 arahan ini diyakini adalah yang pertama. Jadi dengan peningkatan pemberdayaan perempuan, diyakini ini akan menjadi solusi bagi peningkatan pengasuhan dan pendidikan anak, kemudian penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak, pekerja anak dan perkawinan anak ini akan dapat solusinya. Jadi dalam hal ini kita bicara tentang ekonomi, tentunya syarat dengan apa yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu transformasi digital. Bapak Ibu yang kami hormati, selain itu pedoman ini ya, jadi hari ini kita akan meluncurkan pedoman transformasi digital, diharapkan digunakan sebagai acuan. Bagi siapa? Bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, sektor swasta, masyarakat, lembaga masyarakat, akademisi, semuanya. Jadi pedoman yang akan kita luncurkan pada hari ini untuk membantu semua masyarakat kita, seluruh elemen, untuk menemukan bahwa terjadi digital gender divide atau kesenjangan gender dalam era digital. Pedoman transformasi digital perempuan yang nanti akan diberikan tanggapan dan penjelasan ya pada panel diskusi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Terima kasih. Boleh kita berikan tepuk tangan dan ucapkan terima kasih kepada Ibu Asisten Deputi yang telah memberikan sambutan pembuka serta melakukan closure pada hari ini. Perlindungan Anak Republik Indonesia
Indonesia yang dalam kesempatan ini diwakili oleh Asisten Deputi Pengarus Utama Gender Bidang Ekonomi Ibu Eni Widianti, para panelis webinar, serta seluruh undangan dan peserta yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas undangan dari acara webinar ini, sekaligus menyampaikan permintaan maaf dari Bapak Kepala BSSN yang tidak dapat hadir dan memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa membacakan sambutan beliau sebagai berikut. Mengawali sambutan ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk menghadiri kegiatan webinar nasional menutup kesenjangan gender digital, optimalisasi peran perempuan dalam transformasi digital di sektor publik dan ekonomi. Sebuah kehormatan bagi saya, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara, dapat ikut serta mengambil bagian dalam upaya pemberdayaan peran perempuan di era transformasi digital yang erat kaitannya dengan aspek keamanan. Untuk itu, pada kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan pentingnya keamanan, ketahanan siber, dan perlindungan data pribadi dalam transformasi digital perempuan. Hadirin yang berbahagia, perlu kita sadari bersama bahwa semakin tinggi tingkat pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi akan berbanding lurus atau paralel dengan tingkat risiko dan ancaman keamanannya. Saya yakin para peserta sekalian sudah merasakan kemudahan dan kenyamanan dari pesatnya perkembangan teknologi saat ini. Kita dapat belajar, bekerja, bahkan berbelanja, serta melakukan berbagai aktivitas kehidupan dari mana saja dan kapan saja dengan butuh upaya adaptif dan inovatif untuk menjaga ruang siber Indonesia. Peserta yang saya hormati, sebagaimana amanat Presiden Republik Indonesia dalam pidato pembukaan KTT G20 sesi ketiga pada tanggal 16 November 2022, bahwa ekonomi digital adalah kunci masa depan ekonomi dunia sebagai pilar ketahanan di masa pandemi, menyumbang 15,5% PDB global, kemudian membuka peluang masyarakat kecil menjadi bagian dari rantai pasok global, dan 3 hal yang menjadi fokus transformasi digital untuk mempercepat pemulihan global. Yang pertama adalah kesetaraan akses digital, kemudian literasi digital, dan yang ketiga adalah lingkungan digital yang aman. Kebocoran data akibat kejahatan siber berpotensi menimbulkan kerugian hingga 5 triliun dolar Amerika Serikat pada tahun 2024. Untuk itu, keamanan digital dan perlindungan privasi harus dijamin. Salah satu upaya pemerintah untuk menciptakan lingkungan digital yang aman adalah dengan disiapkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Data adalah jenis kekayaan baru bangsa Indonesia. BSSN sebagai pelaksana tugas pemerintah di Badan Keamanan Siber dan Sandi terus berupaya menyusun kebijakan dan program, melakukan kolaborasi dan sinergi dengan berbagai pihak untuk meningkatkan keamanan dan ketahanan siber nasional, termasuk di dalamnya melindungi data pribadi masyarakat. Hadirin yang saya hormati, fenomena ini membuka peluang lapangan pekerjaan yang luas bagi masyarakat. Mengutip data Kementerian Ketenagakerjaan, jumlah tenaga kerja di sektor TIK nasional pada tahun 2021 sekitar 1 juta orang, dan diperkirakan kebutuhannya akan bertambah setiap tahun hingga mencapai 1,97 juta orang pada tahun 2025. Peluang tersebut tentu tidak hanya diperuntukkan bagi pekerja laki-laki. Perempuan sebagai 56,6% pengguna internet Indonesia juga memiliki peluang yang sama. Dengan kompetensi di bidang keamanan siber yang dimiliki, perempuan dan anak perempuan diharapkan mampu melindungi aset digitalnya secara mandiri, kemudian memiliki minat untuk memilih karir di bidang keamanan siber, serta mampu menjadi pemimpin di industri ini.
malam, Bapak, Ibu, tamu terhormat yang saya muliakan. Pertama-tama terima kasih atas kehadirannya, baik secara daring maupun luring, pada event yang akan menjadi mercusuar dari transformasi digital yang gender equal di Indonesia. Pada event kali ini kita beruntung sekali akan ada 7 narasumber yang meluangkan waktu dan pemikirannya untuk share pengalaman dan mencerahkan kita bagaimana ke depan kita bisa menutup kesenjangan gender digital dengan mengoptimalisasi peran perempuan dalam transformasi digital di Indonesia. Seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Asisten Deputi Pengarus Utamaan Gender, transformasi digital yang gender equal ini sangat penting. Kenapa? Karena itu adalah harapan supaya pertumbuhan ekonomi Indonesia semakin cepat ke depannya. Itu adalah sumber-sumber perekonomian baru yang harus dengan serius kita garap. Sumber-sumber employment yang baru yang harus kita sikapi dengan serius. Nah, tanpa banyak ngobrol, saya persilakan yang hadir offline maupun online untuk maju ke depan. Pertama, ada narasumber dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Ibu Eni. Beliau adalah Asisten Deputi Pengarus Utamaan Gender di bidang ekonomi. Serta narasumber kedua ada Bapak Dr. Insinyur Rahmat Mardiana dari Bappenas. Beliau akan hadir secara online. Beliau adalah Direktur Ketenagalistrikan dan Informatika. Narasumber ketiga yang akan hadir secara online adalah Bapak Dr. Insinyur Hedi Idris. Beliau adalah Kepala Pusat Pengembangan Profesi dan Sertifikasi. Narasumber keempat yang akan hadir secara online adalah Ibu Intan Rahayu, Ibu Direktur Keamanan Cyber dan Sandi Industri. Narasumber selanjutnya kita tidak asing lagi, ada dari Huawei, Ibu Yanti Joman. Beliau adalah Head of Government Affairs. Selanjutnya adalah dari Indonesian Women for Cybersecurity, Ibu Eva Nur. Saya persilakan menempati salah satu tempat duduknya, Bu. Beliau adalah co-founder IBCS dan juga Synexis. Dan last but not the least, perwakilan dari Microsoft Indonesia, Bapak Krishna Momuntikan. Beliau adalah CFO dan juga Diversity Inclusion Lead. Saya persilakan. Ya, dari narasumber yang sudah siap dengan materinya dan pencerahan kita pada pagi hari ini, mungkin pada masing-masing narasumber kita luangkan waktu, dicatat waktu oleh panitia nih, masing-masing narasumber 15 menit. Jadi saya akan izin cukup saklek, cukup ketat. Baik, terima kasih Ibu Grace Dewi, PhD, yang memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan yang pertama kali. Karena tentunya ini mohon izin Ibu-Ibu dan Bapak narasumber yang lain, karena kita meluncurkan pedoman, jadi pedomannya apa sih isinya gitu, itu aja sebenarnya. Jadi saya tidak akan menjelaskan secara rinci karena tentunya ini pedoman sekitar 80-an halaman. Jadi sekilas-sekilas saja. Kemudian ada link yang bisa digunakan untuk mendownload. Jadi dipersilakan untuk download. Kemudian bisa dibaca lebih teliti lagi. Mungkin itu ya, Bu Grace ya. Ya, jadi langsung saja, Ibu Bapak sekalian yang hadir di sini, kita dalam waktu kurang lebih 3 bulan ya, tentu persiapannya sejak awal tahun ini kita menyusun pedoman transformasi digital perempuan yang seperti yang tadi disampaikan oleh saya tapi mewakili Bu Menteri itu
bahwa ini merupakan kolaborasi dari seluruh pihak. Jadi dari FGD yang pertama semuanya diundang, kemudian menghimpun semua masukan melalui kuesioner juga. Setelah itu kita interview satu persatu, ya, dan itu lebih mendalami lagi apa yang perlu. Dokumen langsungnya yang berlembar-lembar, summary-nya ada di sini dulu. Nah, kemudian yang penting lagi di slide selanjutnya adalah 5 arahan presiden. Yang ini tentunya sangat berkaitan dengan transformasi digital karena terkait juga tentang isu ekonomi, kemudian UMKM perempuan ya, kewirausahaan, kemudian isu kekerasan perempuan yang ternyata tidak hanya terjadi di dunia nyata, tapi di dalam ranah digital itu masih terjadi kekerasan kepada perempuan berbasis online. Lanjut di slide selanjutnya, bisa di next. Lanjut lagi. Oke, ini isu gendernya di dalam transformasi digital yang terkait dengan data-data. Jadi nanti berikutnya akan data-datanya lebih kecil lagi. Next slide. Nah, di sini landasan hukum ada Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984. Ini tentunya ratifikasi dari sejauh ya, sudah lama sekali. Kebayang dari 1984 itu lama sekali. Kemudian Undang-Undang Nomor 39 tahun 99 tentang HAM, Undang-Undang Nomor 17 Peraturan Presiden dan lain sebagainya ya. Lanjut. Dan di dalam pedoman ini semua undang-undang itu ada di reviewnya ya. Jadi ada narasinya di mana keterkaitannya dengan transformasi digital. Nah, kemudian tadi sudah disampaikan ya di dalam pembukaan tentang maksud dan tujuan dari pedoman ini adalah sebagai acuan untuk memenuhi hal ini, bahwa terjadi isu kesenjangan gender dalam bentuk digital ya, transformasi digital. Nah, kemudian karena acuan ini untuk menyusun program kegiatan kebijakan ya, tentunya yang disusun oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kemudian ada pengertian dan definisi di dalam pedoman ini didefinisikan karena kenapa definisi itu penting Bu Grace? Ini tentunya untuk ketika sudah masuk nanti ada istilah-istilah ini kita satu pemahaman. Kalau kita bicara tentang inklusif itu apa sih inklusif? Jadi sudah tidak meninggalkan satupun orang yang no one left behind, termasuk yang penyandang disabilitas. Kemudian pemberdayaan perempuan itu apa? Transformasi digital apa? Literasi digital, percakapan digital. Nah, setelah definisi, kemudian lanjut ke next slide ya. Ada komitmen kebijakan pemenuhan hak dasar perempuan yang di sini lingkupnya ada nasional dan internasional. Jadi ini juga sudah dilengkapi, sudah memasukkan undang-undang ITE, kemudian undang-undang TPKS ya, yang baru saja di tahun ini juga ditetapkan. Tentang digital oleh perempuan. Nah, di sini ada yang perempuan ketinggalan dan ada yang menang. Oke. Nah, kita lanjut aja dengan go through aja ya. Ini data-data ini ya. Lanjut lagi, ini tentang kepemimpinan. Lanjut lagi. Oke. Lanjut lagi. Ini masih kepemimpinan, jadi di perusahaan ini sepertinya nanti dari Microsoft lebih detail lagi nanti bicara tentang kepemimpinan perempuan. Kemudian literasi digital perempuan, nah di sini juga ketinggalan. Nah, sekarang nanti saya boleh nambah 1 menit lagi ya Ibu. Jadi dari latar belakang data-data, kemudian permasalahan. Nah, di sini ditunjukkan permasalahan-permasalahan dari transformasi digital adalah akses infrastruktur internet belum merata. Kemudian kebijakan regulasi sektor TIK yang belum responsif gender, belum tersedianya data terpilah gender yang memadai, rendahnya minat dan dukungan terhadap perempuan di sains, teknologi, engineering, dan matematik. Kemudian kemampuan finansial untuk memiliki perangkat digital itu juga masih menjadi permasalahan. Kemampuan finansial ini jadi problem ya. Kemudian kekerasan berbasis gender di ruang digital, beban domestik, dan lanjut budaya dan ekspektasi masyarakat yang terhadap perempuan. Lanjut.
ini kerangka strategis. Jadi kayaknya kalau saya 15 menit itu kurang, Bu. Jadi sini. Nah, ini yang penting. Jadi setelah itu semua, kemudian disusunlah kerangka strategisnya dari visi, misi, kemudian kelompok sasaran. Ya, jadi kelompok sasaran ini, kemudian lanjut yang menjadi strategi kita nih, pilar dan fondasi transformasi digital. Nah, di gambar rumah ini sebetulnya inti dari semua yang kita diskusikan di selanjutnya. Jadi untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam transformasi digital, kita mengidentifikasi peran perempuan itu yang paling banyak itu kalau bisa dikelompokkan ada 3. Jadi 3 pilar: perempuan di pemerintahan, perempuan di ekonomi dan bisnis, dan perempuan sebagai anggota masyarakat. Nah, di sini di dalam setiap pilar diidentifikasi juga yang paling penting peran perempuan di dalam transformasi digital itu di bagian apa. Nah, di pilar pemerintahan ada kepemimpinan perempuan dalam pengambilan kebijakan publik, ada layanan publik yang responsif gender, dan perempuan di sistem pemerintahan berbasis elektronik, jadi SPP ini. Nah, kemudian di pilar ekonomi dan bisnis itu sebetulnya sangat banyak, tetapi kita fokus ke hal-hal yang paling paling penting di dalam transformasi digital perempuan. Yang pertama adalah kepemimpinan dan partisipasi perempuan di sektor teknologi, kemudian digitalisasi UMKM perempuan di sektor pertanian, sektor kelautan perikanan, manufaktur, sektor jasa, retail, keuangan, dan pariwisata. Nah, kemudian di masyarakat kita mengidentifikasi bahwa edukasi dan literasi digital, kecakapan digital, adopsi layanan digital, digitalisasi sektor pendidikan dan kesehatan itu yang paling penting. Jadi bukan berarti yang lainnya tidak penting, tetapi kita fokus ke sini. Nah, kemudian pilar ini didukung oleh fondasi, di mana ini bukan urutan, bukan saling mempengaruhi, bukan ini boleh ada, boleh nggak ada, enggak ya, tapi semuanya penting. Terdiri dari data terpilah berdasarkan jenis kelamin di sektor TIK, kebijakan dan regulasi responsif gender, keamanan dan ketahanan siber, serta pelindungan pelindungan data pribadi. Selamat datang Bapak Dr. Insinyur Rahmat. Salam kenal, kami dari Menara Peninsula. Pada Bapak kami berikan waktu 15 menit. Silakan Pak. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu sehat semua ya dalam kesempatan ini, dan tentunya terkait dengan transformasi digital sendiri, ini merupakan salah satu istilahnya keniscayaan Bapak dan Ibu yang terkait dengan bagaimana kita bisa memanfaatkan digital ini, baik itu nantinya untuk kegiatan pelayanan di pemerintahan. Kalau misalnya boleh sharing file. Baiklah Bapak dan Ibu, terima kasih atas undangannya. Memang untuk transformasi digital sendiri merupakan salah satu keniscayaan ke depan, di mana dari sisi perkembangan teknologi utamanya suara saya sudah bisa kedengar? Kedengar Pak. Ya, yang kami hormati sahabat baik kami Bu Leni, Deputi Kementerian PPA Bidang Gender, Bu Eni, Pak Rahmat, Bu Intan, Bu Yenti, Krisna dan lain-lain, narasumber dan moderator. Izinkan saya share screen ya. Lihat ya. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, peserta seminar menutup kesenjangan gender, digitalisasi peran perempuan dalam transformasi digital.
kasih atas undangannya dan sangat kami dari Kementerian Kominfo sangat mendukung seminar ini dan memang kami di Kementerian Kominfo sedang menggalakkan juga beserta Bappenas tentu dan lain-lain tentang transformasi digital ya. Jadi di Kementerian Kominfo sudah ada peta jalan Indonesia Digital 2021-2024 dalam Indonesia Digital ya. Di sini Kementerian Kominfo diamanatkan oleh Bapak Presiden melalui 5 arahannya selain mempercepat perluasan infrastruktur telekomunikasi dan internet. Kami juga diminta menyiapkan roadmap dan inilah keluar roadmapnya, kemudian mempercepat integrasi pusat data nasional ya, ini nanti perempuan Indonesia dan yang kelas offline itu untuk memulai berwirausaha digital dan mengelola keuangan digital, termasuk ini kita juga selain dengan BRI Institute dan Mitra JIT, kita juga kerjasama sebenarnya dengan Kemen PPPA ya. Bapak Ibu, intinya ya kita memang melatih integrated digital entrepreneurship skill ya, baik dari entrepreneurship-nya, management skill maupun technical skill ya. Itu yang kita sasar ya sebetulnya untuk Digital Entrepreneurship Academy ya. Bisa melalui ya, sekarang kan banyak profesi-profesi baru ya, YouTuber sangat juga bisa menjanjikan untuk menjadi profesi itu ya. Banyak sultan-sultan YouTuber gitu, kemudian juga mama ibu-ibu sekarang sudah terbiasa menjadi dropshipper ataupun jualan online ya, jadi blogger dan penawaran lain-lain, misalkan jasa sosial media, marketing, jasa pembuatan artikel dan lain-lain. Sebagai fondasi penting dalam percepatan transformasi digital perempuan. Selanjut, seperti yang telah disampaikan oleh Pak Ahmad dari Bappenas, disampaikan terkait dengan transformasi digital merupakan agenda kelima dari RPJMN 2020-2024, di mana salah satu enablersnya adalah keamanan siber. Nah, ini memang keamanan siber dan ketahanan siber ini merupakan fondasi penting saat ini, apalagi pada masa kita semua masuk ke ruang siber atau ke digital system. Lanjut, saya ingin menyampaikan ya apa itu keamanan siber dan ketahanan siber. Berdasarkan peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2022 tentang pelindungan infrastruktur informasi digital, keamanan siber adalah upaya adaptif dan inovatif untuk melindungi seluruh lapisan ruang siber, termasuk aset informasi yang ada di dalamnya, dari ancaman dan serangan siber baik yang bersifat teknis maupun yang bersifat sosial. Jadi di sini ada yang teknis ya, seperti nanti juga akan saya sampaikan terkait dengan serangan malware, serangan hacker dan lain sebagainya, maupun yang sifatnya sosial seperti informasi palsu, kemudian tadi KBDO dan lain sebagainya. Nah, dalam hal ini cyber security itu juga termasuk data security dan juga bagian dari cyber resilience. Nah, untuk mencapai hal yang lebih tinggi lagi yaitu ketahanan siber, di sini berdasarkan definisi dari NIST Cyber Security Framework, di mana cyber security adalah satu kemampuan untuk mengantisipasi, bertahan, pulih, dan beradaptasi dengan baik dalam kondisi buruk maupun tekanan, serangan, ataupun yang membahayakan pada sistem yang menggunakan atau diaktifkan oleh sumber daya siber. Jadi, resilience ini adalah satu upaya yang kita harus lakukan setelah kita mengimplementasikan keamanan siber. Jadi kita juga harus secara memastikan bahwa keamanan siber itu juga bisa berlangsung secara berkelanjutan. Jadi ketika ada insiden juga bisa dimonitor dan segera pulih, baik itu insiden siber maupun bencana, ya ada bencana alam dan lain sebagainya. Ya, lanjut lagi. Nah, dalam membangun infrastruktur yang resilient atau yang tahan, nah tadi saya sampaikan mengenai peraturan digitalnya yang dibawa BSSN, kemudian juga
sektor kesehatan di bawah Kementerian Kesehatan, sektor energi dan sumber daya mineral di bawah Kementerian SDM, sektor TIK di bawah Kementerian Kominfo, sektor pangan di bawah Kementerian Pertanian, dan sektor-sektor lainnya seperti tadi juga disampaikan terkait dengan implementasi di industri 4.0 di bawah Kementerian SDM. Nanti bisa juga diajukan untuk kesadaran terhadap keamanan informasi, keamanan siber. Lanjut lagi. Nah, human ini adalah atau manusia ini adalah link yang paling rentan, yang paling lemah dalam sistem kita. Oleh karena itu, dengan berbagai edukasi, literasi, peningkatan kompetensi, awareness dan lain sebagainya ini perlu selalu senantiasa ditingkatkan. Maupun pengukurannya ya sampai cyber hygiene. Lanjut lagi. Resiko keamanan siber ini bisa terjadi pada siapa saja, baik perusahaan kita ataupun kita sendiri sebagai pribadi. Nah, dari sisi hukum ada resikonya. Kita yang membahayakan itu bisa langsung memasukkan malware-malware ke komputer kita ataupun ke email kita. Jadi memang betul-betul pastikan bahwa itu memang dipilih ataupun link yang memang kita tuju, ya kita tuju sesuai dengan yang dikonfirmasi oleh panitia misalnya. Itu salah satu failure yang kita kadang-kadang juga tidak aware ataupun memang tanpa kesengajaan. Kemudian kebanyakan data-data yang kita share di media sosial itu juga bisa menjadi data profile ya bagi orang-orang jahat. Dan mobile security ya, keamanan untuk kita semua punya handphone, mungkin satu orang punya satu atau dua atau lebih handphone, dan bagaimana kita memperlakukan handphone kita selayaknya kita memperlakukan laptop kita. Harus ada antivirus, harus bisa dikonfigurasi untuk permission dan lain sebagainya. Terima kasih Mbak Grace, yang saya hormati Ibu Deputi Bu Leni, yang diwakili Bu Eni, Ibu Bapak narasumber, dan seluruh hadirin yang hadir secara daring dan luring. Terima kasih untuk kesempatan hari ini. Mungkin dari saya akan sharing sedikit dari perspektif industri teknologi ya, dan apa saja yang sudah kami lakukan. Oke, next. Jadi kalau tadi Bu Eni sudah menyampaikan begitu banyak data, saya tidak akan bermain di data karena bisa dibaca nanti di pedomannya. Tetapi yang menarik memang kami garis bawahi di sini seperti yang dikutip dari explodingtopic.com bahwa memang kenyataannya masih kecil sekali ya peranan perempuan yang berprofesi di bidang teknologi, sekitar 26,7%. Kemudian dari sumber dari UNESCO bisa dilihat di sini antara warna biru dan merah. Di sini kalau kita lihat keahlian basic ya TIK itu mungkin saat ini penting, tapi nanti kedepannya yang dibutuhkan ini sudah lebih advance sehingga kebutuhannya itu bisa akan terus setiap tahun meningkat sekitar lebih dari 150 juta pekerjaan. Nah, memang tadi juga sudah disampaikan juga Bu Eni kalau C-level ya, jangankan di luar negeri ya Bu ya, di Indonesia aja memang kita lihat masih sedikit sekali, sehingga nanti diharapkan kedepannya Indonesia bisa meningkat lebih signifikan. Nah, yang menarik di sini adalah kita perlu mencermati beberapa tantangan dan peluang. Kalau kita lihat di sini memang tantangannya itu banyak sekali ya, terutama di perusahaan-perusahaan besar, bahwa memang technical position ya atau jabatan itu masih didominasi oleh para pria. Nah, kemudian corporate attitude terhadap perempuan ini terus berevolusi, jadi artinya akan berubah dari satu yang lain. Kemudian masih rendahnya minat para perempuan ini di bidang STEM ya. Ini saya kira ini menjadi bukan hanya di Indonesia, saya kira di negara-negara lain juga mengalami hal yang sama. Kemudian situasi pandemik selama hampir 3 tahun ini juga berimbas kepada beberapa orang yang kurang beruntung, ya lebih dari 50% mereka perempuan mengalami kesulitan ya selama pandemi segala bidang. Melalui beberapa program seperti summit dan mentoring, ya ada beberapa sesi yang kita harapkan bisa membuka wawasan dan menumbuhkan kepercayaan diri agar bisa berperan
lebih aktif menjadi sebuah role model. Nah, tentunya ketiga pilar ini adapun yang ingin dicapai oleh kami yaitu memberikan 5 positif impact ya, ataupun dampak positif yang bisa dirasakan, yaitu salah satunya tentunya membuka peluang kerja yang sama ya, baik untuk kaum laki-laki maupun perempuan di lingkungan kerja inklusif. Kemudian kami juga di perusahaan kami ataupun di industri kami ini mempromosikan kepemimpinan kaum perempuan baik di segala level, artinya tidak ada diskriminasi siapapun baik perempuan maupun pria memiliki kesempatan sama untuk menduduki posisi penting dalam industri ini. Kemudian Huawei juga mendesain beberapa program kesejahteraan karyawan, tidak hanya juga untuk karyawan saja tetapi untuk keluarganya juga. Dan kami terus memperbaharui kebijakan kerja perusahaan yang relevan tentang terkait dengan rekrutmen, kemudian juga promosi, jenjang karir, dan kompensasi. Dan yang terakhir tentunya permasalahan kesetaraan gender ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Nah, Huawei mendorong pemberdayaan perempuan ini dalam bentuk edukasi, literasi, dan latihan, dan membuka peluang digital. Kami tidak hanya berkontribusi saja di UN SDGs, tapi juga bertanggung jawab untuk ikut mendorong pertumbuhan di industri TIK. Tentunya tadi terkait dengan kolaborasi, Huawei melihat bahwa teknologi informasi dan komunikasi semakin banyak diterapkan di berbagai industri. Beberapa praktisi TIK merasa bahwa ini ada kekhawatiran ya, kalau talent TIK ini tanpa keterampilan dan pengetahuan interdisipliner mungkin akan berakhir ya dengan tidak berserap baik dengan industri, sehingga mungkin mereka akan kalah bersaing. Nah, untuk itu Huawei sebagai penyedia salah satu penyedia solusi teknologi melihat pentingnya kita berkolaborasi dengan garda terdepan, yaitu akademi perguruan tinggi, agar lulusan tersebut dapat terserap di industri yang membutuhkan. Di sini kita melihat bahwa Huawei beroperasi di lebih dari hampir 170 negara. Kami sudah bekerja sama lebih dari 1.500 akademi. Kalau di Indonesia sendiri lebih kurang 95 universitas. Lalu juga didukung lebih dari 2.800 certified instructor, dan hampir setiap tahun kami menghasilkan. Siapa dari peserta acara seminar nasional ini yang di handphonenya ada sosial media? Bisa tunjuk tangan kan? Ayo tunjuk tangan. Ya, semuanya ya, punya ya berarti. Saya mau nanya lagi nih, satu lagi. Siapa yang di handphonenya ada aplikasi berbelanja e-commerce? Nah, semuanya. Semuanya ya. Jadi kenapa saya menanyakan ini? Ini adalah ada hubungannya. Kenapa kita ada di sini semua? Kenapa KPPA membuat pedoman gitu ya, pedoman transformasi digital perempuan. Kenapa sih kok perempuan tuh penting sekali gitu ya untuk berperan dalam digital transformasi. Jadi kalau berdasarkan data, ini data tahun 2021, kemungkinan 22 akan lebih banyak lagi dikarenakan pandemi gitu ya. Jadi konsumen terbesar di Indonesia itu adalah perempuan. Nah, pengguna sosial media terbesar di Indonesia terbanyak itu adalah perempuan. Jadi ini agak aneh ya, kita pembeli terbesar gitu ya, konsumen terbesar. CEO dari Synexis International, perusahaan keamanan siber di Indonesia gitu ya. Mungkin ada slide saya bisa dibuka ya. Jadi apa sih itu Indonesia Women in Cyber Security gitu ya. Ada ya di Indonesia perkumpulan atau forum seperti ini ada gitu ya. Dan kita itu dibentuk tahun 2021 gitu ya, yang siapa saja yang bergabung dan yang ikut membentuk di sini ada Duita, ada Bu Yendi, ada Bu Edi gitu. Jadi banyak. Slide selanjutnya, slide saya tidak banyak karena waktunya saya tahu sedikit gitu ya. Jadi tadi Indonesia Women in Cyber Security itu adalah perkumpulan dari perempuan-perempuan gitu ya, yang memang kebanyakan bekerja
di bidang teknologi ataupun keamanan siber di Indonesia gitu ya. Kita sudah banyak sekali membernya gitu ya, dan kita ingin sekali nih justru mengencourage yang lain juga ikut bergabung. Ya, next slide selanjutnya. Nah, tujuannya Indonesia Women in Cyber Security itu apa sih? Jadi tujuannya IWCS itu adalah mendorong perempuan dan anak perempuan untuk bisa berperan dalam membangun keamanan siber di Indonesia. Jadi bukan hanya perempuannya saja, tapi anak perempuan juga kita jadi bagian dari tujuan kita gitu ya. Nah, apa yang kita lakukan itu ada awareness, ada edukasi, ada empowerment. Jadi awareness yang dilakukan oleh Indonesia Women in Cyber Security itu banyak sekali. Kita ada podcast, bisa dicek kalau yang suka nonton YouTube gitu ya, di sela-sela waktunya bisa kita ada podcast juga. Di situ banyak perbincangan mengenai keamanan siber, gitu ya, keamanan digital, keamanan informasi, tips and trick juga ada juga di podcast tersebut. Kita juga sering melakukan webinar untuk awareness. Jadi penting ya, sebagai perempuan itu kita butuh sekali memberi motivasi, menjadi role model untuk siapapun di sekitar kita gitu ya. Jadi nggak harus misalnya kita harus punya jabatan ini dulu baru kita jadi role model. Jadi sebetulnya jadi role model itu bisa kita lakukan dengan hanya di sekeliling kita dulu, ya di keluarga dulu gitu ya, atau di teman-teman terdekat dulu gitu. Nah, empowerment ini yang dilakukan IWCS itu banyak bentuknya gitu ya, dari dapat banyak cerita yang menarik bahwa kaum prianya di perusahaan-perusahaan ini mirip gitu, karena perempuannya diberikan training secara gratis, diberikan mentorship, diberikan kemampuan untuk bisa coding programming gitu. Jadi yang laki-lakinya justru ketinggalan. Tapi ini nggak apa-apa karena kita mau closing the gap di bidang STEM. Dan juga tidak melupakan untuk disabilitas, kita juga punya program namanya Microsoft Enabler yang juga memberikan digital skill buat teman-teman disabilitas, termasuk teman-teman disabilitas yang perempuan. Berikutnya. Nah, ini yang tadi saya bilang mungkin ada berita baiknya bahwa setiap tahun untuk memastikan bahwa ada accountability atau akuntabilitas, Microsoft menerbitkan Diversity dan Inclusion Report globally setiap tahun, dan ini adalah hasil kami yang terbaru tahun 2022, di mana sekarang sudah lebih dari 30% globally karyawan Microsoft yang adalah perempuan. Dan kalau dilihat ini agak kecil, tapi di bar chartnya itu menunjukkan bahwa tahun ke tahun peningkatannya itu selalu konsisten, gitu ya. Dan bahkan di dalam 1 tahun terakhir itu terjadi kenaikan yang paling signifikan dari 5 tahun terakhir di 29,1%. Dan yang paling menarik di situ ada statistik bahwa di dalam masa pandemi itu terjadi kenaikan hampir 100%. Salah satu alasannya adalah bahwa kami menerapkan sistem full hybrid, gitu ya. Jadi memang di Microsoft tidak ada keharusan harus datang ke kantor dan sebagainya, sehingga setiap orang bisa bekerja dari mana. Saya mengundang hadirin baik yang hadir secara online maupun offline untuk mengajukan pertanyaan. Kalau yang online mungkin bisa menuliskan pertanyaannya melalui Zoom, nama, institusi asal, dan juga pertanyaannya ditujukan kepada narasumber siapa itu. Juga saya persilakan para hadirin yang kali ini hadir secara daring untuk menanyakan. Mungkin mengajukan pertanyaan langsung angkat tangan aja, nanti ada pihak dari panitia atau KPPA yang akan menghadiri nama yang KPPA. Saya persilakan dulu yang hadir secara offline, silakan. Perkenalkan, saya Dewi dari Asosiasi PPSW. Ini sangat menarik sekali ya webinar ini. Singkat saja, saya punya 2 pertanyaan. Pertanyaan tetapi untuk 2 orang. Pertama dari Microsoft dan kedua dari yang tadi komunitas atau organisasi yang Women Cyber tadi.
dua programnya ini ketemu momen itu berusaha adalah mahasiswa untuk ke kampus. Nah, apakah ada program yang memang ini yang sama? Program ini untuk CSO atau berusaha ini adalah masyarakat. Nah, untuk Microsoft tadi saya lihat itu latihan programnya itu kan codingnya untuk PLN, untuk karyawan perusahaan. Tapi bagaimana jika memang bukan karyawan perusahaan dan bagaimana alurnya jika kita ingin ikut menjadi penerima manfaatnya? Terima kasih. Gitu ya, jadi kita membuka seluas-luasnya khusus untuk profesional, tapi kita juga bekerja sama dengan universitas-universitas untuk melahirkan atau menciptakan talent-talent yang nantinya bisa ke industri. Jadi dua arah gitu. Nah, ke depan juga tahun depan kita juga dengan UMKM. Jadi kita memang segmennya banyak sekali. Nah, bagaimana caranya mau ikut program tersebut? Kita ada websitenya, itu di iwcs.id. Itu bisa jadi membernya, bisa juga kalau ada program-program langsung aja register. Itu gratis gitu ya. Bahkan kalau kita ada program awareness atau training dan lain-lain itu mendapatkan sertifikasi juga gitu ya. Mungkin itu dari saya jawabannya. Ya, baik. Kalau dari kami sendiri juga memang selain tadi without barriers yang dengan key customers gitu, ada juga untuk mahasiswa itu melalui kampus Merdeka, dan juga untuk yang tidak bergabung atau pada perusahaan ataupun di universitas bisa ada program namanya Perempuan Bijak Berusaha yang baru kita launching juga bulan lalu dengan teman PPA juga, yang menyasar kepada perempuan pelaku UMKM. Jadi mungkin bisa dicari juga itu online training namanya Perempuan Bijak Berusaha. Ini saya moderator izin nanyain ke Bapak Ibu ya, sambil nunggu nanti saya tahu banyak pertanyaan dari online ataupun yang offline ya. Ketika saya dengar presentasi dari Intan tadi, saya cukup deg-degan gitu. Jadi PTSB Bu, saya dulu pernah mengalami di dosen gitu kan. Terus saya juga pernah join organisasi yang cyber security-nya rasanya kayak eksklusif gitu Bu. Saya butuh waktu 1 jam untuk akses. Atau saya sendiri yang mungkin memang kurang pinter gitu. Terus saya dengar presentasinya dari Pak Krisna, dari Bu Eva, Bu Yanti, itu saya jadi hopeful gitu. Transformasi itu bisa jadi semakin inklusif dan bisa menjadi salah satu pertumbuhan sumber pertumbuhan ekonomi. Dengan presentasinya Bu Eni jadi lebih hopeful lagi gitu. Pemerintah udah mulai acuan. Ini kalau boleh saya mau cerita background sedikit ya, Bu, ini izin. 6 tahun lalu ketika saya masih sekolah gitu ya Bu, saya mempelajari banking, teknologi, keuangan dan sebagainya gitu. Tapi salah satu hal yang cukup menarik adalah perhatian mengenai kesetaraan gender oleh masyarakat. Akhirnya saya diutus ke Rwanda. Rwanda itu negara yang bukan G20 Bu. Kita kan baru aja selesai G20 nih Bu. Tahun depan masih ada ASEAN juga kan. Tapi Rwanda tahun itu kesetaraan gender itu udah hal yang biasa buat mereka. Waktu 6 tahun lalu di parlemen aja 50% perempuan. Saya nggak pernah bilang itu. Terus tahun ini Bu 65%. Teman-teman saya di Rwanda, di Bank Sentral, di mana-mana, biasa aja gitu kayak kita kebetulan pemimpinnya sekarang semua cewek. Kebetulan di kementerian mana, kita CEO-nya cewek. Ini gimana nih? Saya ingin nanya ke Bapak Ibu sekalian, itu kita sebagai salah satu negara G20 yang juga sudah dengan baik sekali menuntaskan tugasnya sebagai presiden dan tuan rumah, dan tahun depan juga akan menjadi presiden ASEAN. Gimana nih supaya kita bisa bareng-bareng gitu optimalisasi peran perempuan lah dalam upaya transformasi digital Indonesia ini, supaya kita bisa segera, biar aku nggak tahu kan aku pelaksanaan negara dulu. Silakan, saya welcome dari siapa aja yang mau maju duluan. Jadi tadi mungkin kalau boleh saya rangkum bagaimana supaya kita bisa berperan dan memperkecil ya gapnya. Apalagi kalau di posisi kepemimpinan. Ini saya berbicara mungkin lebih ke pribadi ya, gitu ya. Kenapa kok di posisi
leader gitu ya, kita nyebutnya C-level aja lah ya, C-level atau kepemimpinan itu sedikit ya perempuannya ya gitu ya, baik itu sektornya publik ataupun swasta gitu. Kenapa masih kecil? Nah, itu pertanyaan saya juga gitu, walaupun posisi saya sekarang di leader gitu ya, tapi saya mempertanyakan ini terus gitu, Pak, bagaimana caranya supaya pemimpin perempuannya makin banyak ini? Nah, sebetulnya faktornya itu banyak sekali. Jadi baik itu karena sistem gitu ya, ataupun karena internal. Jadi ada eksternal dan internal, dan ada sistem yang memang di sekelilingnya gitu ya. Jadi faktornya banyak. Tapi ada satu hal yang menurut saya menarik ini sih sebetulnya opini saya aja ya gitu ya. Jadi kalau di lingkungan laki-laki, maaf ya Pak, di sebelah saya. Jadi kalau di lingkungan laki-laki itu ada namanya brotherhood, gitu ya. Apa itu brotherhood? Gitu. Jadi kalau kalau yang lulusan sekolah di luar negeri itu biasanya di luar negeri itu ada perkumpulan memang khusus untuk laki-laki, gitu. Ada juga sih untuk perempuannya, tapi lebih strong itu memang untuk yang laki-lakinya. Jadi laki-laki itu kalau kita perhatikan di dunia profesional atau bekerja, mereka itu brotherhood-nya tinggi sekali gitu. Nah, bagaimana kalau perempuan gitu? Perempuan ini sisterhood-nya kurang gitu. Karena apa? Saya juga nggak tahu faktor sisterhood-nya kurang karena apa gitu ya. Tapi mungkin kalau perempuan itu berteman dengan siapa, perempuan ini masih sedikit yang seperti itu gitu. Jadi saya merasa bahwa wah, ini kayaknya sisterhood harus diaktifkan nih gitu ya di perempuan, bukannya feminis atau apa gitu ya, tapi saya menyebutnya adalah bukan sisterhood tetapi jaringan gitu ya. Jadi perempuan pun harus punya banyak jaringan. Makanya mentorship itu penting sekali. Saya selalu bilang dengan semua orang gitu ya, kalau saya jadi mentor pada mentee, punyalah mentor di berbagai bidang gitu ya. Misalnya kalau dia di finance, punyalah mentor yang memang jago di finance gitu. Punyalah mentor yang memang bagus di kepemimpinan atau apapun itu skill yang dia rasa dia lack of gitu. Jadi punya banyak mentor itu adalah menyebar jaringan kita. Dan untuk bisa sampai di posisi yang tadi kepemimpinan itu, memang jaringanlah yang harus bagus. Gitu. Mau tidak mau itu kita sebagai. Jadi yang disampaikan tadi ada individual sendiri, kemudian lingkungan. Itu sebetulnya jadi bulan lalu Bu Grace, saya diberi kesempatan untuk belajar di Australia 2 minggu. Ada profesor dari UU, Profesor Terry dan Rup ya, yang di awal kursus itu, ini kursus tentang gender mainstreaming in public sector. Di awal kursus itu dipaparkan, jadi penelitiannya kan sudah banyak ya, terkait dengan inequality, gender inequality itu penyebabnya apa sih? Ternyata kalau dikelompokkan itu ada 3. Jadi dari level individual, tadi sudah sampaikan. Kemudian yang kedua adalah level institusional, dan yang ketiga level societal. Jadi memang dari level terkecil individu, institusional sampai ke societal, jadi masyarakat itu semuanya berkontribusi untuk membentuk inequality ini. Dan masing-masing kalau digambarkan rumit gitu ya, jadi saling reciprocal dan complicated lah intinya. Tetapi disampaikan bahwa walaupun reciprocal complicated, tapi ini bisa diurai. Jadi lakukan hal-hal kecil, tapi harus mulai. Jangan hanya dipikirkan saja, tapi ayo dimulai. Dan ini hal-hal kecil dimulai dan terus-menerus, sehingga tampak ke permukaan, sehingga yang tadinya norma sosial budaya dikonstruksikan ya, dan itu kemudian menjadi hal yang biasa di kita. Ketika perempuan jadi pemimpin kan masih nggak biasa ya di kita ya. Nah itu mari kita mulai dari sekarang, itu jadi hal yang biasa. Jadi nggak yang apa, kalau dari Bukis ada cerita kan ya,
di negara mana itu yang bukan yang hakim semuanya perempuan laki-laki, itu kok biasa gitu ya, hakim semuanya laki-laki biasa. Tetapi kalau begitu ada hakim semuanya perempuan, kok bisa begitu gitu, kayak sesuatu yang salah. Nah itu kan karena itu tadi konstruksi sosial budaya. Nah dari 3 itu kemudian saya highlight tadi disampaikan network paling penting, kolaborasi paling penting. Oleh karena itu pedoman ini yang kita munculkan hari ini, kita susun bersama-sama itu sebetulnya. Terima kasih. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Ibu narasumber dan juga moderator kita pada hari ini. Kami mohon untuk bisa berfoto bersama dulu Bapak dan Ibu berdiri di depan, dan untuk tim dokumentasi kami persilakan untuk membantu mendokumentasikan. Dapat menempati tempat duduk kembali. Baik, kami persilakan untuk menempati tempat duduk kembali, dan kami akan melanjutkan acara selanjutnya. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat untuk kita semuanya. Yang terhormat Ibu-ibu dan Bapak-bapak, Eselon 1 dan 2 atau yang mewakili dari kementerian lembaga, juga para kepala dinas, terutama dinas BPPH dan dinas Kominfo dari provinsi dan kabupaten kota, para narasumber, ini sahabat-sahabat saya, terima kasih semuanya dari Bappenas, dari Kementerian Kominfo, dari BSSN, dari Huawei, dari BCS, dan dari Microsoft Indonesia. Terima kasih. Kemudian juga koordinator Bu Grace, terima kasih. Perwakilan lembaga masyarakat, perwakilan lembaga pembangunan, perwakilan dunia usaha, perwakilan media, hadirin sekalian yang berbahagia. Puji dan syukur terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, kita masih diberikan kesehatan ya sampai dengan hari ini, kita masih dapat berkumpul dalam acara webinar nasional dengan tema menutup kesenjangan gender digital, optimalisasi peran perempuan dalam transformasi digital di sektor publik dan ekonomi pada hari ini. Pertama-tama saya mohon maaf sekali karena dari pagi saya sudah niat untuk hadir, tetapi mendadak harus tadi presentasi jam 8.30 mewakili pemerintah Indonesia di forum global Asia Pasifik, dan kami diminta presentasi. Dan ini baru saja selesai, kami bergabung di sini karena nanti sebentar lagi, beberapa menit lagi juga kami ada acara dengan Ibu Menteri PPPA. Jadi sekali lagi mohon maaf Ibu Bapak sekalian, saya tidak bisa bergabung offline di acara tanpa mengurangi rasa hormat. Saya akan menyampaikan closing ini sebagai penutup kita, tapi saya yakin setelah ini masih ada beberapa games ya yang disediakan bagi para peserta. Jadi sekali lagi terima kasih, dan kami ingin menyampaikan bahwa webinar nasional ini juga kami lakukan sebagai rangkaian kegiatan dari peringatan Hari Ibu yang ke-94 tahun 2022 sebagai wujud komitmen kami ya. Dan dalam hal ini kita juga berkolaborasi dengan semua pihak, terutama dengan BSSN, dengan IWCS, dan dengan Huawei, serta tentunya dengan tadi sudah disampaikan oleh narasumber ya, Microsoft juga, dan semuanya saya tidak perlu sebutkan satu persatu di sini. Dan tentunya kolaborasi ini tujuannya adalah satu, untuk kita bagaimana meningkatkan potensi perempuan di era transformasi digital ini, baik di sektor publik maupun di sektor ekonomi khususnya. Ibu Bapak sekalian yang berbahagia, kita sudah mendapat masukan dan informasi dari seluruh narasumber kita hari ini. Dan tadi juga terima kasih kepada Bapak Kepala BSSN yang diwakili oleh salah satu pejabatnya menyampaikan keynote-nya, dan kemudian tentunya dengan acara ini kita juga ingin memberikan nilai tambah, karena kita tahu bahwa jumlah perempuan di Indonesia ini
sekitar 133 juta lebih ya, atau sekitar 49,5% dari total penduduk. Potensi yang sangat besar untuk turut mendorong kemajuan perekonomian bangsa kita. Jadi potensi ini tentunya jangan hanya sebatas pada gagasan, tapi juga perlu kita dukung bersama. Dan tentunya berbagai penelitian yang dilakukan di berbagai negara itu juga sudah menunjukkan bahwa memang potensi perempuan apabila bisa kita tingkatkan, maka negara tersebut akan menghasilkan perubahan yang positif dan signifikan, dan selanjutnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Ya, jadi bahkan penelitian misalnya McKinsey yang tadi juga sempat disinggung oleh salah satu pembicara itu menyebutkan penelitian dari McKinsey Global Institute ya, meskipun ini datanya 4 tahun lalu tetapi masih valid sampai sekarang, dan menyatakan bahwa produk domestik bruto Indonesia itu dapat meningkatkan sebesar 135 miliar US dollar per tahun pada tahun 2025. Kebijakan program dan kegiatan serta tadi diungkapkan dengan berbagai data terkait dengan topik kita hari ini yang tadi sudah dibahas oleh para narasumber, itu tentunya akan turut memperkaya bagi masing-masing kementerian lembaga, termasuk juga Kementerian PPPA dalam kami mendesain kebijakan, terutama kebijakan operasional ya, teknis operasionalnya, dan juga terutama juga pada saat kami menyusun tools ya, alat-alatnya, perangkat-perangkatnya untuk melaksanakan kebijakan operasional tersebut, dan tentunya juga menyiapkan gender champion untuk bicara tentang transformasi digital ini ya. Jadi topik kita diskusi hari ini. Jadi saya tidak ingin menyampaikan lagi data-data karena memang salah satu data utama kita yang gapnya tinggi tadi juga sudah disinggung terkait dengan apakah dia tingkat partisipasi angkatan kerja ataukah data tentang kepemimpinan perempuan tidak ada di sektor publik tetapi juga di dunia usaha ya, perusahaan, juga bagaimana data-data menunjukkan sedikitnya perempuan yang bisa mengakses internet, perempuan yang baik ini terutama yang di desa maupun di kota, semua keduanya masih lebih rendah jika dibandingkan mitranya laki-laki, maupun akses perempuan terhadap produk internet, mobile maupun SMS banking yang juga masih tertinggal, dan juga aksesnya dalam uang elektronik ya, dan juga yang tadi yang terakhir terkait dengan women's